Halo, balik lagi di Grayscape. Kali ini gue masih ngebahas tentang media tanam, tapi di sini gue bikin media tanam portable ya. Ya, gue nyebutnya ini media tanam portable. Ini namanya Wabikusa. Wabikusa ini diperkenalkan sama Mr. Takashi Amano, kalau nggak salah namanya. Ya, semoga aja benar ya. Gue berterima kasih karena ini memudahkan gue buat planting di aquascape. Karena kalau aquascape udah jadi, terus kita mau tambahin tanaman itu pasti repot banget ya. Kita harus ngeluarin airnya dulu dan kita baru planting satu-satu pakai pinset. Itu bakal repot. Makanya lebih gampang kalau ditemplok aja pakai wabikusa atau ditaruh aja pakai wabikusa. Nah, ini ada contoh tadi pakai moss sama di sini ada Monte Carlo yang udah mulai tumbuh nih. Ya, tapi untuk bagian bawahnya yang pas awal tanamnya ini udah pada mati semua ya di bawah. Tapi ada beberapa yang kecil yang pada tumbuh tuh. Oke, pertama di sini gua mau ngejelasin sebenarnya wabikusa ini ada banyak tipenya ya. Ada yang nggak pakai diikat dalam kain atau langsung tanah gitu aja ya. Nah, ini contohnya gue baru bikin tadi untuk praktek sebentar. Gua mau naro wabikusanya di dalam toples bekas selai kayak gini nih. Karena gue pikir toplesnya lumayan bagus dan lumayan gede, makanya gue mau isi tanaman untuk hiasan aja sih sebenarnya. Dan untuk bahan-bahannya di sini cukup simpel ya. Pertama di sini gue pakai gunting sebagai alat buat motong pastinya ya. Dan di sini gue pakai stocking bekas. Ya, gue pakai stocking bekas karena alasannya di sini stocking cukup tipis ya. Nih, tipis banget dan ini rongganya cukup gede tapi juga bisa nahan substrat yang ada di dalamnya. Makanya gue pilih stocking. Kalau teman-teman gak ada stocking, teman-teman bisa pakai kaos kaki tipis yang bekas atau pakai kain saringan tahu mungkin ya. Di sini juga ada soil, gue pakai soil. Tapi kalau teman-teman gak ada, teman-teman bisa pakai pasir malang atau pakai tanah pun juga bisa. Tapi harus dibersihin ya, takutnya ada cacingnya. Selanjutnya di sini gua punya benang jahit. Benang jahit ini buat ngiket tanaman sama ngiket bungkus wabikusanya ya. Gue sengaja pakai yang warna hitam biar nggak terlalu kelihatan, tapi kalau nggak ada bebas pakai warna apapun terserah teman-teman. Lagian ini nantinya juga ada di bagian bawah sih. Dan untuk kasus gue di sini gue pakai plastic wrap karena untuk toplesnya sendiri bakal gue tutup. Saran gue kalau emang teman-teman untuk pajangan di dalam rumah ya, dalam vas gitu, pakai tanaman yang ditanam dengan sistem immerse ya atau di luar air. Tapi kalau untuk di aquascape-nya, teman-teman bisa pakai yang udah full air karena itu udah nggak butuh adaptasi terlalu parah lagi ya. Oke, kita langsung aja. Gua di sini masukin soil ke dalam stockingnya karena nggak ada yang bolong, makanya langsung aja gua masukin. Nah, ini dia salah satu kelebihan dari wabikusa. Kita bisa tentuin ukurannya. Tentunya semakin banyak tanaman yang mau kita tanam, ukurannya pun bakal semakin gede. Tapi kalau untuk sedikit-sedikit aja sih, segini juga nggak masalah sih kalau menurut gua. Dan karena toplesnya juga nggak terlalu besar, makanya gua nggak mau terlalu gede bikin wabikusanya. Lagian nantinya bisa dilebar-lebarin ya, karena kain dari stockingnya ini sedikit elastis, makanya bisa digepeng-gepengin nanti ya. Nah, ini salah satu alasan gue juga kenapa gue pakai stocking karena dia lebih elastis nih. Nah, kalau kira-kira udah rapat kayak gini, waktunya diikat pakai benang yang tadi udah disiapin ya. Sini gue pakai benang jahit. Teman-teman kalau mau pakai yang lebih kuat bisa pakai benang senar atau benang-benang lainnya. Tapi kalau menurut gue di sini pakai benang jahit juga udah cukup ya. Oke, ini tinggal diikat aja, digulung-gulung kayak gini, biar sedikit kencang dan nggak lepas nantinya. Nah, ini udah jadi nih, wabikusa super kecil ya. Nah, karena bahannya yang elastis kayak gini lebih enak nih. Jadi lebih gampang digepeng-gepengin, nggak terlalu susah ya.
Nah, ini tinggal dipotong aja ujungnya, jangan terlalu mepet karena takutnya benangnya yang kepotong, ikatannya kepotong dan nantinya bakal bocor semua. Malah berantakan kemana-mana ya. Gue ambil amannya aja, ya kira-kira segini lah. Nah, ini udah beres. Nanti gue bakal bikin satu lagi pakai pasir Malang ya. Karena gue juga pengen bedain antara pasir Malang sama soil, jadinya kayak apa nanti. Ya, ini pasir Malang yang udah gue cuci bersih. Gue saranin teman-teman kalau mau pakai pasir, mendingan pasirnya dicuci bersih dulu biar airnya nggak butek ya. Karena itu pengalaman pribadi sih sebenarnya. Kalau main masukin aja, nanti airnya pasti jadi butek banget itu parah. Apalagi pasir Malang yang warna hitam ya, airnya jadi berubah warna hitam. Dan karena tadi stockingnya udah kita potong, jadinya bolong kayak gini nih. Ini masih bisa dipakai, jadi jangan dibuang dulu. Kalau yang udah bolong kayak gini, ini gue masukin ke tangan dan gue bakal taruh pasir Malangnya di atas tangan gue kayak gini nih. Ya, masih sama, tergantung seberapa besar wabikusa yang teman-teman mau bikin. Semakin besar, tentunya semakin banyak substrat yang kita butuhin ya. Gue mau pasang segini aja kali ya, karena gue nggak mau bikin terlalu besar sih. Oke, ini gue sedikit tekan-tekan biar lebih padat, karena pasir Malang ini berongga ya. Rada-rada gede, jadinya harus ditekan kayak gini. Nah, ini gue tutup pakai tangan dan gue keluarin tangan gue dari dalam stockingnya. Nah, ini nih cara yang lumayan efektif sih sebenarnya, ngirit bahan ya. Nah, ini tinggal digulung-gulung aja kayak yang pertama. Dan ini bakal jadi wabikusa. Kalau ada pertanyaan, wabikusa bagusnya buat nanam apa sih? Ya, kalau pertanyaan kayak gitu, kayaknya gue harus jawab hampir semua tanaman bisa ditempel di wabikusa ya. Entah itu karpet atau stem plant ataupun tanaman kayak anubias dan bucepalandra, itu tuh sebenarnya bisa, tapi cuma beda penerapannya aja sih kalau menurut gue. Oke, ini udah jadi, udah gue mau potong nih yang pakai pasir Malang. Oke, sip. Ukurannya nggak jauh beda sama yang sebelumnya ya, karena gue sebenarnya pengen jadi perbandingan juga nih. Lebih enak mana, wabikusa soil atau pasir Malang? Nah, sekarang gue mau tanam stem plant di sini. Nah, ini ada stem plant, ada rotala. Tadi gue habis potong sedikit karena gue budidaya sedikit ya. Dan ini ada java moss yang barusan juga gue potong, lumayan ya nggak terlalu banyak lah, sedikit banget sih sebenarnya. Ini buat bagian sampingnya aja nanti. Oke, ini juga ada Ludwigia yang gua tanam sendiri juga. Ini udah emers ya. Jadinya nggak terlalu banyak adaptasi lagi. Nanti juga gua bakal tanam itu juga. Gua ambil tunasnya doang karena medianya pun kecil ya. Nah, ini yang isinya soil, gua mau pasang di sini, gua mau pasang Java moss di bagian sampingnya karena buat nutupin bagian samping wabikusanya. Kalau masuk ke vas itu kayaknya enak ditutupin gini loh. Nah, kayak gini nih. Bagian depannya jadi nggak kelihatan. Kalau untuk bagian belakang sih gue nggak perlu khawatir karena substrat di dalam toplesnya tuh miring dan ada batu-batuan juga. Jadi kayaknya nggak terlalu kelihatan gitu untuk bagian belakangnya. Kayaknya gue cuma tempel di bagian depan aja nih mouse-nya. Oke, kalau susah tanaman yang nggak mau nempel nih kita bisa semprot-semprot kayak gini karena media yang kita pakai itu kering ya. Jadi susah nempelnya gitu. Bisa disemprot-semprot gini. Nah, kalau udah disemprot kena air kayak gini dia bakal nempel walaupun nggak kencang ya. Ini seenggaknya kita bisa lepas gitu, nggak usah ditekan pakai tangan lagi. Ini gua ratain sedikit. Oke, kalau udah bagian sampingnya, sekarang gue mau pasang rotala di bagian atas. Untuk pemasangan stemplen sendiri ada dua cara sebenarnya. Teman-teman bisa tusuk
batang stemplennya itu ke dalam wabikusanya ya, tapi itu harus dibolongin dulu karena batang stemplennya itu nggak kaku ya, nggak keras. Itu susah kalau nggak dibolongin dulu. Sebenarnya sih bisa dibolongin dulu, tapi gue mau pasang miring kayak gini. Dan ini ada Ludwigianya juga sama. Nanti bakal tumbuh tunas-tunas di bagian sampingnya. Nah, kayak gini nih. Ini kan nggak bisa tembus nih karena batangnya itu nggak keras ya. Beda sama Anubias dan Bucephalandra yang punya akar kuat. Kalau stemplen ini sebenarnya ya lemes banget ya. Makanya ini gue tidurin aja. Harapan gue sih supaya tumbuh tunas baru dari batang-batang yang gue tempel di wabikusa ini. Nah, kalau kira-kira udah cukup, teman-teman bisa ikat wabikusanya sama tanamannya kayak gini. Untuk penataan tanamannya sendiri, gue saranin jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Tanam aja berbaris gitu. Jangan sampai dia saling tiban-tibanan karena kalau saling tiban-tibanan nanti yang bawahnya itu pasti busuk ya, pasti mati itu. Makanya gue tanam berbaris kayak gini dan gue ikat sampai rata, sampai nggak ada bagian yang bakal lepas gitu. Nggak usah terlalu rapat juga sih, yang penting bisa nahan tanaman-tanamannya supaya nggak lepas dari wabikusanya. Oke, kalau kira-kira udah cukup, langsung aja potong benangnya. Nah, untuk kasus ini gue nggak perlu iket ya, karena ini bakal gue letakin di dalam vas. Lagian susah juga ya ngiketnya. Makanya ini langsung gue masukin aja. Oke, bagian yang banyak mossnya di depan. Nah, kayak gini nih. Yang bagian depannya yang banyak mossnya. Ya semoga sih tanamannya bisa tumbuh dan nantinya ini bakal gua tutup ya pakai plastik wrap. Kira-kira selama 4 minggu lah sampai tanamannya terbiasa juga di dalam vasnya. Terbiasa juga sama cahaya dalam ruangan karena nantinya toples ini bakal gua taruh dalam ruangan. Nah, ini fungsinya plastik wrap. Kalau teman-teman nggak ada, teman-teman bisa pakai plastik bening yang lain. Itu bisa, yang penting ditempel aja supaya plastiknya nggak jatuh kena angin ya. Gue suka pakai plastik wrap karena ini sedikit nempel, jadinya nggak perlu repot ya, nggak perlu pakai solasi atau yang lain. Ini tinggal pasang aja langsung. Ini simple banget dan ngegampangin banget. Nantinya juga kalau mau disiram, mau disemprot, ini tinggal buka dan tutup lagi, nggak perlu pakai solasi ya. Nah, ini udah jadi yang pertama. Ini bakal gue diemin selama kira-kira 4 minggu lah sampai tanamannya tumbuh tunas atau tanamannya lumayan tinggi aja gitu. Nah, untuk yang isinya pasir malang sama, gue bakal kasih tanaman tapi nggak pakai moss ini. Gue pakai cuma rotala dan ludwigianya aja. Kalau teman-teman gak mau repot, teman-teman bisa beli langsung wabikusa yang udah siap pakai, tinggal diikat ke tanamannya aja. Itu tuh ada banyak yang jual. Di online gue lihat harganya sih lumayan ya. Makanya gue lebih milih bikin sendiri. Tapi kalau yang emang gak mau repot, pastinya lebih baik beli aja. Dan kalau teman-teman emang mau budidaya tanaman aquascape, terutama stem plant dengan alasan komersil atau mau dijual ya, wabikusa pantas jadi pertimbangan teman-teman karena ini simple dan keren banget. Seriusan, ini bagus banget kalau udah jadi. Makanya selain simple dan gampang dipindah-pindah ya atau bisa disebut portable, wabikusa juga patut diperhitungin keindahannya. Oke, untuk videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar gua lebih semangat bikin videonya. Salam scaper, makasih.